Om Swastiastu, semangat, salam SGB, senang, gembira, bahagia. Saya Dr. Agung Swastika sedikit memberikan permasalahan pada lansia dan solusinya ini dari aspek komunikasi. Jadi cross section komunikasi. Jadi oleh karena itu sangat baik untuk diketahui oleh masyarakat dengan siapa berkomunikasi. Kalau dengan orang tua dengan pendidikan yang terbatas, waspada. Apalagi Anda adalah yang sudah berpendidikan jauh, sehingga orang tua dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, apalagi tidak sekolah, dengan emosi yang labil serta disertai dengan demensia dan jadi Alzheimer, berbahaya, waspada. Oleh karena itu harus dilihat teman berkomunikasi. Ini adalah harapannya akan terjadi two-way communication, bukan adalah cross-way communication. Kalau dia cross-way communication akan terjadi konflik. Inilah jadi interaksi analisis komunikasi. Makanya yang sering satu buku menyebutkan adalah jadi interaksi anak dewasa, anak dengan anak dan dewasa, jadi orang tua dan anak. Jadi ini yang patut diketahui, interaksi komunikasi diharapkan akan two-way communication. Jadi dewasa dan dewasa. Satu buku bagus itu adalah ODK, orang tua. Coba diamati, sering orang tua menyalahkan, malahan dia tidak ada latar belakang pendidikan. D dewasa, ODK, K kekanak-kanakan. Yang komunikasi bagus itu adalah D ke D, akan terjadi komunikasi dua arah. Nah, sebentar dipantaulah ada penggalan-penggalan informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu, Rahayu Rahajong Sarang Sami. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit memberikan penjelasan tentang 4 pilar kecerdasan. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan finansial. Jadi kalau dipantau mengenai masalah kecerdasan intelektual, inilah yang tidak mengenakan. Kalau dikatakan rata-rata IQ bangsa Indonesia itu adalah sangat rendah sekali. Oleh karena itulah kita bagaimana memilih pasangan yang terbaik dari keturunan yang ada, sehingga secara genetik akan mampu nantinya jadi mewujudkan jadi IQ generasi kita, IQ yang lebih baik. Dan faktor pendidikan, jangan sampai kita punya generasi tidak bersekolah. Jadi bagaimana diupayakan generasi kita terdidik pada minimal dia adalah jadi S2, kondisi yang sekarang minimal S2, kalau bisa adalah bisa optimal S3.
Kemudian kecerdasan emosional di Bali itu sudah ada suatu tuntunan yang tersendiri, Tapo Brata Yoga Smati. Nah, ini ikuti, yakin akan memberikan kualitas kecerdasan emosional yang lebih baik. Dan secara spirit di Bali sudah ada rambu-rambu tata titi yang harus dikerjakan. Itu adalah 3H. Jadi healthy, holy, and happy. Tuntunan upekara yang harus dilakoni secara spiritual. Kecerdasan finansial, nah ini sebagai kerama Bali wajib. Jangan sampai kita kalah saing secara global. Sejak anak-anak itu dilatih tentang bagaimana jadi kuadran, 4 kuadran yang ada. Kuadran pertama worker, self bisnis, dan investasi. Kita tanamkan, ajarkan anak-anak jadi untuk berupaya lebih awal bisnis dan investasi. Nah, bila kita berinteraksi sosial, jadi pasangan yang kita ajak berinteraksi harus dilakoni analisis dulu dari aspek 4 aspek kecerdasan tersebut: kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan finansial. Bila ini jauh, waspada, akan terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena tidak keselarasan satu dengan yang lain, beda mengambil suatu persepsi terhadap hal-hal yang dibahas. Kalau kita lihat dari kecerdasan intelektual, dari aspek pendidikan, bagaimana jadi orang yang S2 berinteraksi sosial dengan orang yang tanpa pendidikan, hanya ya terbatas pendidikannya SD. Ini waspada betul. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Oleh karena itulah seyogianya yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi harus memahami, mengetahui, sehingga nanti tidak akan terjadi konflik. Jadi karena persepsi mereka akan jauh berbeda, apalagi sekarang di dunia IT ini, yang satu gaptek, yang satu adalah canggih, nggak bisa, akan jauh dia melesat. Pemahaman itu tidak diketahui, akan sia-sia dan pada akhirnya berujung konflik komunikasi. Yang berikut adalah kecerdasan emosional, latar belakang budaya. Jadi kalau misalnya adalah kita sudah sering bergaul dengan dunia barat, akan memahami betul itu. Jadi misalnya pendidikan di tingkat internasional, kalau masih lelet, nah ini lelet karena kita ini budaya kita jadi tidak tertib waktu, tidak akan terkenal jadi faktor budaya. Ini akan mengurangi nantinya tata nilai. Kecerdasan spiritual, jadi dengan orang ateis, dia tidak mengenal yang namanya hal-hal Tuhanan. Jadi ini akan menghambat tatanan komunikasi. Nah, kalau kecerdasan finansial tentu adalah mereka lebih beraju pada tata nilai bisnis, bagaimana mencari uang, mencari adalah kekayaan,
upaya-upaya ini akan mendorong perbedaan jurang komunikasi. Jadi faktor tadi kita sudah membahas tentang kecerdasan, 4 pilar penting. Tentu tentang kesehatan itu ada 4 pilar penting lagi. Yang pertama adalah keturunan. Yang kedua adalah aspek pelayanan kesehatan. Yang ketiga secara fisik, psikologis. Keempat adalah lingkungan, kepercayaan, budaya lokal. Nah, kalau faktor keturunan, genetik, kalau orang misalnya sudah keluarganya kecenderungan hipertensi, sakit jantung, cenderung akan ada berpengaruh faktor genetik kanker. Seperti keluarga saya adalah dari ibu, totalitas ini adalah kanker. Jadi kanker, jadi ibu meninggal kanker payudara, D adalah saudara-saudara ibu adalah seperti itu. Turunan. Aspek pelayanan kesehatan di zaman sekarang ini sudah faktor pelayanan kesehatan sudah cukup bagus, berbeda dengan tahun-tahun sebelum tahun 70-an. Jadi kita sering tertunda karena pelayanan kesehatan yang terbatas. Yang berikut itu adalah secara fisik, psikologis. Memang ini kalau dokter-dokter pada yang sudah mendapatkan suatu pelatihan khusus, jadi ini akan melihat 4 pilar ini. Nah, ini yang disebut dengan dokter yang memantau, jadi memberikan terapi secara holistik. Dia melihat 4 pilar penting itu, tidak hanya fisik saja. Nah, kalau dokter-dokter yang baru selesai pendidikan pada kurikulum sekarang itu, dia lebih banyak melihat faktor fisik dan psikologis saja, dia tidak melihat adalah aspek lingkungan. Kalau di Bali, di beberapa negara berkembang justru ini yang dipantau lebih banyak, faktor lingkungan, budaya setempat. Kalau di Bali, aspek terapi pusaka Bali ini yang lebih banyak memberikan suatu tatanan pengaruh. Ya, demikianlah 4 pilar penting penentu masalah aspek pelayanan, jadi aspek kesehatan tersebut. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat untuk memahami, sehingga betul-betul kesehatan ditentukan oleh 4 faktor yang sangat penting.